Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dili Sirta Nugroho dengan NIM V4523005 dari Prodi Manajemen Pemasaran dari kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Advertising and Promotion Practice, dan saya akan menjelaskan mata kuliah ini selama menjelang UTS. Jadi di sini yang kita akan pelajari adalah tentang IMC, dan hingga nantinya akan menuju ke kerangka kerja penceritaan atau storytelling. Jadi yang pertama kita mulai dengan IMC. Jadi IMC sendiri adalah Integrated Marketing Communication, yang berarti adalah proses komunikasi terintegrasi yang membantu perusahaan untuk menyampaikan pesan secara konsisten dan secara tepat ke audiens. Jadi semua bentuk komunikasi itu nantinya akan dimulai dari iklan, kemudian promosi hingga ke interaksi langsung dengan konsumen, dan disatukan agar mendapatkan dan membawa pesan yang jelas dan selaras. Jadi misalnya kalau sebuah brand ingin menekankan kualitas premium, maka iklannya pada website tersebut harus premium untuk mencerminkan kualitas dari tersebut. Kemudian IMC sendiri bertujuan untuk membangun persepsi yang kuat tentang sebuah merek dan memastikan konsumen untuk menerima pesan yang sama meskipun dari media yang berbeda. Jadi kemudian terdapat beberapa kategori dan penjelasan dari IMC sendiri. Yang pertama adalah iklan atau advertising, yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi dan perilaku konsumen, misalnya melalui iklan, kemudian TV, kemudian media cetak dan digital, yaitu sebuah strategi untuk mendorong pembelian intensif melewati misalnya hadiah, kemudian promosi penjualan tersebut menggunakan pendekatan seperti diskon, kemudian voucher dan paket bundling untuk memicu transaksi pembelian. Kemudian yang ketiga ada hubungan masyarakat atau PR atau public relation. Itu bertugas untuk menjaga image perusahaan. Jadi biasanya mereka tuh aktif di berbagai media sosial dan menjawab komen-komen negatif yang ada di sosial media. Kemudian yang keempat ada visibility merek, contohnya seperti logo dan lain-lain. Yang kelima ada platform digital. Jadi platform digital ini sangat luas ya, mulai dari email marketing, kemudian media sosial, dan konten-konten di YouTube atau blog. Yang terakhir ada personal contact, yaitu pendekatan secara langsung dari orang ke orang yang terasa lebih personal gitu kan, sentuhan manusia misalnya melalui customer service atau berjanjian dengan sales yang akan membeli sesuatu. Kemudian terdapat pesan. Jadi salah satu prinsip pada IMC sendiri adalah message konsistensi. Jadi semua pesan yang tersampaikan dan dari manapun asalnya harus jalan. Jadi misalnya jangan sampai Instagram brand A itu bilang bagus tetapi di jelek. Jadi itu bisa membuat konsumen merasa bingung. Jadi kemudian terdapat struktur industri IMC. Jadi dalam praktiknya industri IMC ini melibatkan banyak belah pihak, mulai dari pengiklanan, kemudian agensi, kemudian kreatif, kemudian hingga pembuat konten itu sendiri. Jadi mereka itu bekerja sama dalam merancang sebuah kampanye pemasaran, kemudian memproduksi konten iklan dan melakukan riset. Customer journey, jadi sebuah perjalanan konsumen itu melalui beberapa tahap. Yang pertama ada awareness, jadi ketika produk tersebut sudah mulai dikenal dengan konsumen. Kemudian yang kedua ada consideration, jadi mulai membandingkan antara produk satu dengan produk yang lain dan menilai produk tersebut. Yang ketiga ada purchase, jadi melakukan pembelian. Yang keempat ada service, jadi menggunakan dan
mendapat. Yang terakhir ada loyalty. Jadi jika pelanggan tersebut membeli barang kemudian puas, mereka akan melakukan repeat order dan akan merekomendasikan barang tersebut kepada orang lain. Kemudian terdapat tujuan dari komunikasi dan strategi. Jadi strategi komunikasi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada tahap konsumen gunakan. Jadi ada yang bertujuan untuk mengenalkan merek, kemudian ada juga yang berfokus pada tindakan langsung seperti pembelian. Kemudian setelah kita memahami tentang AMC tersebut, kita akan bahas sedikit tentang metrik kerja. Jadi setiap strategi pemasaran itu harus memiliki tujuan yang terpisah dan spesifik agar hasil dari strategi tersebut bisa diukur secara objektif. Karena ada banyak komponen dalam AMC, maka tiap bagian itu perlu untuk dimonitor. Misalnya seperti iklan tradisional, seperti di TV dan majalah, kita bisa menggunakan AIDA dan mengukur awareness, kemudian interest dan desire dan hingga action. Sedangkan iklan digital itu cenderung memakai indikator seperti jumlah klik dan waktu kunjungan di website atau bounce rate. Itu memudahkan kita untuk mengevaluasi mana kampanye yang paling efektif. Kemudian ada anggaran AMC. Jadi dalam sebuah pemasaran adalah salah satu bagian yang paling penting dalam proses perencanaan. Jadi para manajer pemasaran itu harus menyusun program dan aktivitas yang akan dilakukan sepanjang tahun dan menentukan beberapa biaya yang dibutuhkan. Biasanya anggaran tersebut mencakup untuk iklan, kemudian promosi penjualan, hubungan masyarakat atau PR, kemudian visibilitas merek dan media digital serta komunikasi personal. Ini adalah komponen yang paling besar dan paling banyak menyerap anggaran. Kemudian ada metode perhitungan anggaran. Jadi yang pertama adalah pola historis yang menggabungkan angka pengeluaran dari tahun sebelumnya. Jadi ini adalah metode yang paling sederhana. Kemudian ada peningkatan tahunan. Jadi anggaran dari tahun sebelumnya itu ditambah dengan persentase tertentu. Misalnya karena inflasi juta. Kemudian tahun ini akan ditambah 10%, jadi 44 juta. Kemudian rasio industri, jadi menyesuaikan dengan rasio umum dalam industri tertentu. Misalnya industri makanan cepat saji itu mempunyai rasio 9:1, yang artinya setiap 81.000 penjualan itu terdapat 9.000 yang digunakan untuk iklan. Kemudian persentase penjualan itu menetapkan anggaran sebagai persentase dari total ingin dicapai. Kemudian ada metode jumlah tetap per unit. Jadi pertama kita akan membahas tentang metode jumlah tetap per unit. Ini adalah cara yang cepat dan sederhana untuk menghitung anggaran. Jadi caranya kita tinggal mengalihkan jumlah unit yang direncanakan akan terjual dengan harga. Contohnya jika kita akan menjual 135.000 lampu dengan harga 20.000 per unit, maka total anggaran kita adalah 2.700.000.000. Meskipun terlihat mudah ya, penetapan harga per unit ini tidak bisa sembarangan. Jadi kita tuh harus mempertimbangkan banyak faktor seperti riwayat penjualan, kemudian persaingan pasar, kemudian keterjangkauan dan nilai produk yang kita punya tuh di mata konsumen. Selanjutnya ada strategi pangsa pasar. Jadi di sini tuh pangsa pasar menunjukkan bahwa kekuatan merek itu lebih besar dibandingkan pesaing. Jadi salah satu cara menggambarkannya adalah dengan persentase pasar yang kita kuasai, gitu. Oke, kemudian selanjutnya ada model media. Jadi pada era digital ini, pembelian media yang sekarang ini didukung oleh teknologi yang canggih seperti
Hasilnya nanti penempatan iklan ini jadi lebih efisien dan tepat sasaran, yang berarti nanti iklan yang akan dipasang itu secara otomatis dan cepat dan sangat tepat sasaran. Jadi nanti sistem komputer itu akan bekerja selama 24 jam sehari, itu mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pengiklan. Kemudian mulai dari siapa targetnya, kemudian kapan ditayangkan, kemudian hingga beberapa biaya maksimal per kliknya. Kemudian ada strategi anggaran kompetitif. Jadi strategi ini tuh menggunakan pendekatan yang lumayan agresif ya, dengan cara membelanjakan lebih banyak daripada pesaing terdekat. Jadi tujuannya itu untuk menciptakan tekanan. Kalau pesaing ingin tetap relevan, mereka harus ikut menambah anggaran gitu. Kemudian ada menulis tujuan IMC yang efektif. Jadi terdapat beberapa syarat penting yang spesifik. Jadi harus ada angka yang konkret. Misalnya meningkatkan penjualan sebesar 15% gitu. Jadi lebih jelas daripada meningkatkan penjualan gitu doang. Oke, kemudian yang kedua ada pengukuran. Jadi hal tersebut harus bisa diukur secara jelas agar kita tahu apakah yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Kemudian yang ketiga ada kerangka waktu. Jadi harus ada batas waktunya. Misalnya gitu. Kemudian yang keempat ada anggaran. Itu tujuannya untuk mempertimbangkan berapa besar dana yang tersedia untuk mencapai target tersebut. Kemudian ada pembatasan. Itu harus realistis ya, dengan mempertimbangkan batasan sumber daya dan kondisi pasar yang ada. Jadi ngomong-ngomong tentang anggaran tadi, terdapat persyaratan. Jadi kriteria yang dikeluarkan itu harus jelas. Misalnya untuk iklan, kemudian atau media digital. Jadi nanti jumlah tertentu tersebut tiap kriteria harus tepat agar dana yang kita anggarkan itu bisa teralokasikan dengan tepat sasaran. Kemudian terdapat kerangka waktu dan batasan pemasaran. Kemudian selanjutnya ada strategi alokasi anggaran. Jadi anggaran IMC ini bisa dialokasikan berdasarkan banyak hal, mulai dari kategori IMC, kemudian wilayah, kemudian periode, yang terakhir ada potensi audiens gitu. Kemudian iklan, yang artinya tuh iklan akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Jadi perlu diingat lagi ya, iklan tuh merupakan suatu komponen yang paling mahal dalam kategori yang dibilang komunikasi pemasaran. Jadi meskipun mahal, iklan tersebut tetap penting karena bisa menjangkau audiens secara luas. Jadi dalam mengalokasikan IMC sendiri terdapat 3 pendekatan utama. Jadi yang pertama itu kita harus fokus pada jumlah total yang harus dijangkau. Kemudian yang kedua itu penekanan pada penjualan dalam waktu singkat. Yang ketiga ada fokus untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Kemudian selanjutnya ada alokasi berdasarkan siklus. Terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan perkenalan, kemudian tahapan pertumbuhan, kemudian tahapan kedewasaan, dan yang terakhir ada tahapan penurunan. Kemudian terdapat alokasi berdasarkan periode waktu. Jadi dana IMC tersebut dapat diatur menurut 4 periode yang berbeda. Contohnya seperti tahunan, kemudian triwulan, kemudian bulanan, dan yang terakhir ada mingguan. Kemudian untuk perusahaan itu biasanya digerakkan oleh penjualan, kemudian periode anggaran yang mungkin direkap dalam beberapa minggu sekali. Kemudian yang selanjutnya ada alokasi berdasarkan periode waktu. Jadi selain variasi penjualan musiman seperti hari libur, pola penggunaan konsumen atau industri ini dapat
dengan mudah dimasukkan ke dalam proses perencanaan AMC dengan menggunakan jumlah uang yang berbeda untuk setiap bulan. Selanjutnya ada alokasi berdasarkan potensi grafis. Itu akan mentotal potensi penjualan untuk produk dan layanan yang bermerek. Itu akan bervariasi berdasarkan profil audiens, target, dan komposisi wilayah geografis. Kemudian faktor demografis juga berpengaruh untuk mengalokasikan dana untuk program AMC tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada advertising yang mencakup seperti creativity strategy. Jadi yang pertama untuk creativity, jadi itu merupakan suatu topik yang sangat kompleks dan sangat mudah untuk mengenali hasil, tetapi sulit untuk menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi terdapat beberapa metode juga. Metode yang pertama adalah metode kreasi. Ini adalah proses yang cukup kognitif yang mengembangkan ide-ide baru yang tidak disadari, tetapi itu otomatis dalam memecahkan masalah, kemudian mengajukan teori yang orisinal dan menciptakan suatu produk yang unik. Kemudian yang kedua ada metode kreativitas. Itu yang ketiga ada metode kreativitas dalam pengalaman subjektif, kemudian kreativitas dalam peristiwa transformatif, kemudian ada kreativitas dalam perilaku, dan kreativitas dalam kegiatan yang menghibur. Definisi dari kreativitas sendiri adalah fenomena kognitif yang dapat didefinisikan melalui berbagai cara gitu. Jadi definisinya yang paling utama adalah proses menggabungkan ide, konsep dan fakta dan objek fisik yang sudah ada dengan cara baru untuk mengejutkan dan menghibur serta menilai. Kemudian selanjutnya ada persona pembeli. Jadi merupakan kemungkinan besar akan membeli sebuah merek. Jadi terdapat karakteristik juga di sini. Ada mulai contohnya seperti tempat tinggal di mana, kemudian genrenya apa, kemudian dia tuh bekerja di bidang apa, contohnya di manajer kantor, kemudian dia tuh suka aktif di sosmed apa gitu, dan usianya berapa, kemudian status beliau apa, kemudian hobi beliau, barang kesukaan dia apa. Terus mengapa harus perlu membuat persona pengguna? Pentingnya untuk membuat persona pengguna itu untuk menekankan kepada target pelanggan. Jadi dengan menekankan ini, maka dapat menciptakan sebuah kepribadian yang bernuansa dan berlapis-lapis yang mewakili target audiens lebih luas. Jadi caranya adalah yang seperti saya bilang tadi, sudah mendefinisikan audiens, ada usia, ada jenis kelamin, ada minat dan perilaku konsumen. Kemudian yang terakhir ada kerangka kerja penceritaan atau jadi strategi ini merupakan sebuah kombinasi dari berbagai elemen, termasuk gaya komunikasi, kemudian metode ekspresi dan interpretasi dan yang fleksibel dari konsep yang kreatif. Kemudian menunjukkan postingan, contohnya di medsos di Facebook itu terdapat beberapa penawaran gitu. Jadi kerangka kerja ini digabungkan untuk menghasilkan sebuah pesan cerita yang benar-benar baru gitu. Contohnya seperti seorang selebriti yang mendemonstrasikan manfaat merek dari barang tersebut gitu. Jadi karena dari kerangka kerja ini kita bisa menyewa agensi komunikasi pemasaran digital yang profesional dengan keterampilan periklanan
keahlian teknis dan penilaian kreatif untuk pesan AMC. Jadi sekian penjelasan singkat dari mata kuliah Advertising and Promotion Practice. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya